Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Syahira TV, membahagiakan orang tua adalah suatu kewajiban yang melekat pada setiap individu muslim. Ini tidak hanya menjadi tanggung jawab etika, tetapi juga merupakan ekspresi cinta dan penghargaan terhadap mereka yang telah berjuang dan berkorban untuk membesarkan kita. Lalu, bagaimana cara kita membahagiakan orang tua? Sahabat Syahira TV, ada 5 cara kita membahagiakan orang tua. Yang pertama, menuruti perintah keduanya. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, ridho Allah tergantung pada ridho orang tua dan murka Allah tergantung pada murka orang tua. Hadis riwayat Bukhari. Atau pernah ditanya oleh seseorang yang ibunya meminta kepadanya untuk sholat wajib dan puasa Ramadan saja, tidak ada amalan sunnah. Apakah perlu dituruti? Atau mengatakan, iya, tetap dituruti perintahnya tersebut. Usamah bin Zaid, seorang sahabat yang dirinya dan orang tuanya disayangi oleh Rasulullah SAW, menyatakan bahwa ia memiliki 1000 pohon kurma. Ia memang sengaja mempercantik atau merapikannya. Lalu ada yang berkata pada Usamah, kenapa bisa sampai lakukan seperti itu? Usamah menjawab bahwa ibunya sangat suka jika melihat keadaan kebun kurma itu indah, maka ia melakukannya. Apa saja hal dunia yang diminta oleh ibunya, ia pasti memenuhinya. Dari Ali radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, taatilah ayahmu selama dia hidup dan selama tidak diperintahkan untuk bermaksiat. Hadis riwayat Ahmad. Kedua, tidak menyakiti hati orang tua. Imam Nawawi rahimahullah menerangkan bahwa uququl walidain atau durhaka kepada orang tua adalah segala bentuk menyakiti keduanya. Taat kepada orang tua itu wajib dalam segala hal selain pada perkara maksiat. Menyelisihi perintah keduanya juga termasuk durhaka. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, membuat orang tua menangis termasuk bentuk durhaka pada orang tua. Dari Salah bin Mayyas, ia berkata, ketika tinggal bersama An-Najdad, saya melakukan perbuatan dosa yang saya anggap termasuk dosa besar. Kemudian saya ceritakan hal itu kepada Abdullah bin Umar. Beliau lalu bertanya, perbuatan apa yang telah engkau lakukan? Saya pun menceritakan perbuatan itu. Beliau menjawab, hal itu tidaklah termasuk dosa besar. Dosa besar itu ada 9, yaitu mempersekutukan Allah, membunuh orang, lari dari pertempuran, memfitnah seorang wanita mukminah dengan tuduhan berzina, memakan riba, memakan harta anak yatim, berbuat maksiat di dalam masjid, menghina dan menyebabkan tangisnya kedua orang tua karena durhaka kepada keduanya. Ibnu Umar lalu bertanya, apakah engkau takut masuk neraka dan ingin masuk surga? Ya, saya ingin, jawabku. Beliau bertanya, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Saya masih memiliki seorang ibu, jawabku. Beliau berkata, demi Allah, sekiranya engkau berlemah lembut dalam bertutur kepadanya dan memasakkan makanan baginya, sungguh engkau akan masuk surga selama engkau menjauhi dosa-dosa besar. Hadis riwayat Bukhari. Ketiga, berakhlak mulia di hadapan keduanya. Dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash radhiyallahu anhuma, ia berkata, ada seorang yang mendatangi Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ia ingin meminta izin untuk berjihad.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lantas bertanya, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Ia jawab, iya masih. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, berjihadlah dengan berbakti kepada keduanya. Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat Muslim lainnya disebutkan, kembalilah kepada kedua orang tuamu, berbuat baiklah kepada keduanya. Hadis riwayat Muslim. Imam Nawawi rahimahullah menerangkan bahwa ini semua adalah dalil agungnya keutamaan berbakti kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua lebih utama dibandingkan jihad. Sebagaimana kata Imam Nawawi rahimahullah, bahwa tidak boleh seseorang pergi berjihad kecuali setelah mendapatkan izin keduanya. Jika keduanya muslim atau salah satunya muslim, sedangkan jika kedua orang tuanya musyrik, menurut ulama Syafi'i tidak diisyaratkan untuk meminta izin. Dari Urwah atau selainnya, ia menceritakan bahwa Abu Hurairah pernah melihat dua orang, lalu beliau berkata kepada salah satunya, apa hubungan dia denganmu? Orang itu menjawab, dia ayahku. Abu Hurairah lalu berkata, janganlah engkau memanggil ayahmu dengan namanya saja. Janganlah berjalan di hadapannya, dan janganlah duduk sebelum ia duduk. Hadis riwayat Bukhari. Keempat, mendahulukan perintah keduanya dari perkara sunnah. Sebagaimana pelajaran mengenai hal ini terdapat dalam kisah Zurais yang didoakan jolok oleh ibunya karena lebih mendahulukan sholat sunnah dibanding panggilan ibunya yang memanggilnya 3 kali. Kelima, membahagiakan kedua ketika mereka telah tiada. Dari Abu Usaid Malik bin Rabi'ah As-Sa'idi, ia berkata, suatu saat kami pernah berada di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu datang seorang dari Bani Salimah. Ia berkata, wahai Rasulullah, apakah masih ada bentuk berbakti kepada kedua orang tuaku ketika mereka telah meninggal dunia? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, iya, masih tetap ada bentuk berbakti kepada keduanya. Bentuknya adalah mendoakan keduanya, meminta ampun untuk keduanya, memenuhi janji mereka setelah meninggal dunia, menjalin hubungan silaturahim atau kekerabatan dengan keluarga kedua orang tua yang tidak pernah terjalin, dan memuliakan teman dekat keduanya. Hadis Abu Daud. Semoga kita menjadi anak yang berbakti pada orang tua